Kalian tahu gak sih kalau di Sukabumi itu ada kampung adat? Nah, kampung adat ini namanya Kampung Adat Cipta Gelar yang terletak di Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kampung Adat Cipta Gelar adalah sebuah kampung adat yang dihuni oleh orang Cipta Gelar yang merupakan subetnis dari suku Sunda, yang memiliki ciri khasnya yaitu terletak pada lokasi dan bangunan rumah yang masih berpegang pada tradisi orang Sunda zaman dulu. Orang yang menempati desa Cipta Gelar dikenal dengan sebutan kasepuhan. Kata kasepuhan berasal dari kata sesepuh, menggunakan kata ka dan an, yang berarti tempat tinggal seorang sesepuh. Ini merujuk pada masyarakat di dalamnya yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Adapun sejarah Kampung Adat Cipta Gelar yaitu kampung ini didirikan oleh pasukan kerajaan Sunda yang menuruti perintah Prabu Siliwangi dan dibebaskan karena Prabu Siliwangi ingin moksa. Para prajurit kemudian dipisahkan menjadi 3 kelompok, membentuk desa baru yang saling berhubungan. Salah satunya adalah Kampung Gede yang berfungsi sebagai pusat kesepuhan. Kampung Gede pernah berpindah-pindah beberapa kali untuk menghindari pengaruh imperialisme Jepang dan konflik politik DITII. Kampung Cipta Gelar berjumlah 29.000 jiwa dan panen hanya sekali dalam setahun, tetapi cadangan berasnya selama 3 tahun. Sementara itu, di Republik Indonesia rata-rata panen 2-3 kali dalam setahun. Tapi cadangan berasnya hanya 6-8 bulan saja. Adapun sistem pekerjaan yang ada di Cipta Gelar adalah petani. Masyarakat memberikan penghormatan kepada budaya dan lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Oleh karena itu, masyarakat Cipta Gelar tidak pernah menggunakan bibit padi dari pemerintah karena dianggap pare adalah titipan yang maha kuasa. Itu diturunkan untuk diterima atau disebarkan oleh Abah Anom melalui proses ritual yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Keagamaan Kampung Cipta Gelar adalah Islam, namun memiliki unsur animisme dan dinamisme yang kuat. Dilihat dari upacara-upacara yang selalu diadakan, sejak tahun 2001, Kampung Cipta Rasa yang berasal dari Desa Sirna Rasa telah melakukan hijrah wangsit ke Desa Sirna Resmi yang berjarak 12 km. Tepatnya di Desa Sukamulya, Abah Anom selaku ketua desa adat menamai Desa Cipta Gelar sebagai tempat pindah baru. Cipta Gelar memiliki arti terbuka atau pasrah. Pindah dari Kampung Cipta Rasa ke Kampung Cipta Gelar karena perintah leluhur yang disebut wahyu. Masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar merupakan masyarakat adat yang masih mempertahankan budaya leluhur yang menjadi pegangan kehidupan. Menurutnya, nenek moyang adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih atau melebihi kemampuan manusia, umumnya yang dianggap sebagai keturunan dari kejajaran Pajajaran.
beras atau padi itu sendiri adalah kehidupan. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Seserius itu? Seserius itu. Bagaimana kita menjual kehidupan itu sendiri? Nah, seperti itu ibaratnya. Apakah hidup kita mau kita jual? Bagaimana dengan kenyataan bahwa tidak semua masyarakat beruntung bisa menanam tanaman pangan, sehingga mungkin harus terpaksa membeli bahan pangan? Itu sekarang. Tetapi leluhurnya mereka dulu sebetulnya punya konsep yang sama. Setiap mau hidup, pasti dia mau menanam. Ngasek adalah upacara meminta keselamatan dan keamanan serta ziarah ke makam leluhur. Kalau melihat jumlah yang dihasilkan dari tahun ke tahun dan lihat jumlah lumbung padi yang ada, lebih dari 8.000. Kemudian kalau menghitung itu per lumbungnya berapa yang stok-stok yang ada, itu bisa dihitung 3-5 tahun ke depan untuk kebutuhan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar untuk pangan aman. 29.000 jiwa. Sekitar 29.000 jiwa. Konon lebih. Jadi bagi logika warga Cipta Gelar, Indonesia dengan luas seperti ini sangat tidak masuk akal bila kemudian tidak bisa swasembada. Konon katanya Indonesia adalah negara agraris. Agrarisnya kenapa sampai kemudian kalau memang negara agraris, kenapa harus ngimpor dari luar? Selanjutnya, ada tradisi mipit pare. Mipit pare adalah ritual memotong padi yang bertujuan untuk mendapatkan izin dari nenek moyang agar diberi hasil panen yang melimpah. Tak hanya itu, ada juga nganyaran atau ngabukti, ritual saat padi yang telah menjadi beras akan mulai dimasak. Dan ada juga pare ngiramo dan mapag pare bekah. Hal ini merupakan wujud terima kasih saat padi sedang mekar dan kembali mohon izin agar dijauhkan dari hama saat proses penanaman selanjutnya. Ada juga sawenan, ritual yang dilakukan setelah bulir padi mulai keluar. Selanjutnya, ritual sapang jadian pare. Seminggu setelah tanam padi, mengadakan ritual meminta izin kepada ibu atau bumi untuk menanam padi dan meminta izin kepada Tuhan agar hasilnya bagus. Ritual-ritual itu tidak hanya untuk padi saja, tetapi cara menghitung pajak juga ada ritualnya loh, yaitu
Ponggokan, ritual sebelum Seren tahun diadakan. Ponggokan berarti tradisi mengikat leluhur yang biasanya digunakan untuk membahas permasalahan masyarakat dan menghitung pajak masing-masing orang. Berbagai kegiatan dilakukan sesuai kebiasaan nenek moyang, seperti cara bertani hingga gaya berpakaian. Meski demikian, masyarakat Kampung Adat Ciptagelar tidak menolak adanya modernisasi. Buktinya, di sana terdapat aliran listrik yang bersumber dari PLTA yang dibangun secara swadaya. Selain itu, juga didirikan stasiun televisi dan radio yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Prosesnya membuat aransemennya? Aransemen mungkin sebulan. Cuma waktunya mungkin dalam sehari paling sekitar ya 15 mungkin sampai setengah jam aja. Jadi mulai gitar, bass, perkusi Abah yang fill in sendiri? Semua, cuma penyanyinya istri Abah, Mama Alit. Sebatas hobi aja. Hobi Abah lagi dulu kan di musik juga. Sebelum Abah menggantikan almarhum ayah Abah, ya Abah main musik dulu dari panggung ke panggung. Dulu keluar dari SMA, Abah bingung hasil sekolah Abah, hasil sekolah apa gitu yang bisa Abah bawa ke kampung. Ya, Abah pulang ke sini bawa bikin pemancar TV dulu buat komunikasi antar warga di sini. Masyarakat Adat Ciptagelar mengolah media informasi secara mandiri berupa stasiun televisi komunitas yang bernama Ciga TV dan stasiun radio yang diberi nama Radio Suara Ciptagelar. Ciga TV selain sebagai sarana informasi untuk warga Ciptagelar juga merupakan pendidikan untuk anak-anak memahami dunia informasi. Dalam proses peliputannya, Ciga TV memang menjadikan warga Kasepuhan sebagai reporter sekaligus kameramen. Jadi keteguhan pada adat itu tidak membuat seseorang, terutama seperti Abah, jauh dari teknologi? Iya, harus kenal sama teknologi. Adat istiadat harus dipegang, ya teknologi juga kita jangan sampai ketinggalan. Salah satunya ya kita untuk misalkan di dunia nanam padi, itu kan turun-temurun dari zaman dulu sama sekali tidak boleh dirubah bentuknya sampai sekarang. Ya itu kita pertahankan dengan secara tradisional sampai sekarang juga. Nggak boleh pakai penggilingan padi, nggak boleh pakai traktor, itu kita jauhin walaupun itu teknologi modern. Kalau di Abah prinsipnya dari leluhur Abah dulu,
kalau ditambah mah boleh, kalau dikurangi jangan gitu kan. Jadi ya misalkan adat istiadat kita di pertanian udah siap gitu kan, udah berhasil lah untuk makan bema udah cukup. Cuma kan ada tambahnya, mungkin ada kekurangannya. Kalau kita untuk di beras mungkin udah cukup. Jadi ya selain dari beras, salah satunya mungkin dari listrik, dari perekonomian warga. Ya sebulan bayarnya seberapa Kang? 35.000. 35.000. Iya. Jadi lampu ini Iya, sama yang di rumah. di rumah. Di rumah ya TV. Lamun pakai PLN teh kira-kira berapa ya Kang bayarnya? Tahu tuh kalau PLN, tapi mahal kalau PLN masih. Itu bengkelnya Kang. Iya. Ya mesin Sibut, mesin bor, mesin bubut ya. Semuanya ini pakai listriknya pakai mikrohidro ya. Di Sukamulya ini dibikin sama Abah kurang lebih tahun Kang ya tahun sabaraha kamu ngadamel nu ieu teh? Anu iya teh 2011. Di angka tahun 2011 kita bangun di sini. Kebetulan ya Abah juga pingin belajar teknologi turbin itu, ya ini salah satu turbin yang besar yang Abah bikin. Ini turbinnya Abah bikin sendiri di Kampung Cipta Gelar. Jadi ya kita membuatnya, kebetulan ada energi yang ada ya kita pakai di sini, energi yang ada di sini. Salah satunya ya kita ada sumber airnya, ya ada juga istilahnya hutannya. Jadi ya warga juga menjaga hutan dan bisa menikmati hasil alamnya, termasuk listriknya sendiri ya dihasilkan dari alam ini. Ya ini powerhouse-nya ya Bang? Iya, ini powerhouse-nya, ini yang menghasilkan listriknya. Kondisinya masih bagus. Masih bagus lah, lumayan, masih bisa digunakan. Ketika dibangun dulu gotong royong ya Pak? Gotong royong. Kita sama warga ya kita bantuin tenaga lah sedikit-sedikit, narik kabel, ngambil pasir, batu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam Marjuki. Asal saya dari Maluku Utara. Saya datang ke Sukabumi. Awal datang ke Sukabumi tujuannya untuk belajar kaligrafi di Lembaga Kaligrafi Al-Quran Lemka. Kalau ditanya tentang gimana rasanya tinggal di Sukabumi ya, awal mula tinggal di Sukabumi itu rasanya beda gitu, karena cuaca atau suasana di tempat saya sama di sini kan beda ya. Di sana tuh panasnya minta ampun, gelap. Terus kalau di Sukabumi itu kan cuacanya dingin, jadi beda lah, timbal baliknya beda. Awal-awal tuh emang nggak betah karena dingin gitu, maunya cepat-cepat pulang. Ternyata berjalan selang waktu sebulan 2 bulan, nyaman juga gitu. Ternyata awal-awal aja karena mungkin belum beradaptasi dengan lingkungan, jadi awal-awal tuh kurang merasa nyaman. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah nyaman dan kepengen tuh tinggal di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsulin. Saya berasal dari Riau, yaitu Pulau Sumatera. Saya alumni Pondok Pesantren Lemka angkatan 2018-2019. Saya berada di Sukabumi sudah menjalani waktu sekitar 4 tahunan. Bagaimana rasanya tinggal di kota Sukabumi? Yang pertama yang saya rasakan dari segi perbedaan iklim ya. Di Riau itu merupakan termasuk iklim yang terpanas di Indonesia. Jadi perbedaannya di kota Sukabumi ini sangat jauh atau sangat drastis. Di Riau sangat panas, di sini sangat sejuk atau sangat dingin. Jadi ketika saya berada di sini, ketika awal-awal sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang sangat dingin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky, asal Medan, bertepatan di Sumatera Utara, PMK angkatan 2021-2022. Pengalaman saya tinggal di Sukabumi memang sangat unik karena sangat berbeda di suasana di Medan dan di Sukabumi. Salah satunya faktor cuaca, sosial, dan banyak yang lainnya, terutama faktor cuaca. Kalau di Sukabumi karena dekat dengan gunung ya, jadi dingin gitu, jadi sangat berbeda. Jadi di Sukabumi itu kalau orang Medan kesini itu memang ya asik gitu karena dingin ya. Rasanya sih luar biasa ya, karena dari berbagai macam daerah kita disatuin. Di situ kita belajar gitu, di daerah dia tuh seperti apa, di daerah satunya lagi seperti apa gitu keadaannya. Jadi kita saling belajar lah sesuai dengan pegangan Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Walaupun kita berbeda-beda tetap satu. Itu kita saling belajar. Di daerah ini tuh terkenalnya apa, di daerah saya terkenalnya apa, di daerah dia ini terkenalnya apa. Jadi keuntungan kita tinggal bersatu bersama sama orang-orang yang jauh dari tempat kita, ya itu jadi bisa saling belajar lah intinya. Saya belajar dorang pe bahasa, saya belajar dorang pe kebiasaan yang di sana. Itu sih dari saya. Rasanya hidup dengan teman-teman yang di luar Pulau Sumatera, saya sangat antusias ya. Saya sangat banyak belajar
dari mereka, dari karakteristik mereka, dari adat dan budaya mereka, dan dari bagaimana mereka menanggapi teman-teman yang berbeda oleh mereka. Dan untuk sosial memang berbeda juga. Kalau di Medan itu dari segi bahasanya aja logatnya itu kasar gitu. Kalau di Sukabumi ini banyak yang Sunda, jadi ya halus-halus gitu. Jadi kalau orang Medan kesini itu kayak jumpa orang Sunda gitu kayak geli gitu, kok lembut banget gitu kan, apalagi ciwi-ciwinya gitu. Nah, ya pokoknya asik tinggal di Sukabumi ini. Salah satunya ialah berteman dengan orang berbagai daerah, terutama di luar Sumatera. Ada daerah Sulawesi, ada daerah Kalimantan, dan banyak lagi daerah-daerah lainnya gitu kan. Jadi kesimpulan saya dalam berteman dengan mereka itu ya asyik gitu, karena beda dengan berteman di Medan. Beda cara bahasanya, bertemannya waktu di Medan. Di sini kita memahami, kita tahu bahwa memang Indonesia itu bersuku-suku dan berbeda-beda budayanya gitu. Jadi kita banyak ya pengetahuan juga dengan berteman di luar daerah Sulawesi, Kalimantan. Jadi kita tahu juga mereka punya budaya-budaya yang berbeda-beda dengan Medan gitu. Kita ini adalah Sada, sebangsa dohot satana air, Bhinneka Tunggal Ika, Horas Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi kebinekaan menjadi program masif tanpa henti. Mengapa SARA masih menjadi masalah yang menggelisahkan atau ada problem besar yang belum terselesaikan? Sekali lagi, mengenai toleransi, keberagaman bukan slogan, tetapi kemajmukan adalah kenyataan. Butuh toleransi. Toleransi bukanlah kepentingan jangka pendek belaka. Tak ada masa depan bagi bangsa yang ribut karena berbeda. Menyepakati perbedaan memang tidak gampang, bukan? Watak yang tumbuh secara instan butuh toleransi, sebuah kata yang seperti lalat terdengar dengungnya, tapi tak selalu kita raih wujudnya. Toleransi harus dialami dan dirasakan, tak sebatas diajarkan atau disosialisasikan. Indonesia ada dan berjalan untuk semua.